Halo Sobat DIY CNC Router, jumpa lagi pada video kali ini. Kali ini video adalah part 2 dari tutorial Aspir 3D Design dan Cam. Pada tutorial kali ini kita akan membahas cara nge-cam di Aspir, sehingga teman-teman mengerti bagaimana cara melakukan proses camming pada model 3 dimensi. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan cam, kita siapkan dulu matanya ya, karena kita harus mengetahui mata yang akan di cam ya. Ini ada coletnya, saya juga siapkan sesuai dengan diameter mata. Yang pertama adalah untuk 3D finishingnya, kita akan pakai mata tapered balnus ya, R0,5, diameter syang 6, dan cutting height-nya 30,5. Ini tipenya seperti ini ya, runcing. Dia punya derajat 4,8 derajat. Cara menghitung derajatnya bisa lihat di kanan atas. Ini sangat cocok untuk 3D ya. Oke, kita tutup. Lanjut, mata yang kedua adalah mata untuk profiling dan pocketing, yaitu ini mata D8 ya, diameter 8, F2, L32 ya. Karena nanti tebal bannya itu sekitar 2 cm, jadi kita bahannya matanya lebih tebal daripada bannya. Nah, ini contohnya F2 ya, 8 mili yang lurus. Sangat cocok untuk kayu ya ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita melakukan proses cam. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses camming pada Aspir dengan desain yang sudah kita buat pada video sebelumnya ya. Ini desainnya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk desain 3D ini komponennya harus dijadiin satu dulu, seperti ini. Jadi kalau masih banyak komponennya itu diselect semua, baru di back pakai ini. Yang kedua adalah di bagian drawingnya, vektornya. Kalau bisa dijadiin satu layer ya, ini semua dijadiin satu layer. Saya sudah jadiin satu layer di dalam layer potong ya, seperti ini. Oke, baik, kita mulai. Nah, pertama-tama selalu kita cek dulu job dimension. Jadi ordernya ini sudah pas sesuai dengan material yang akan kita potong, tinggi dan lebarnya, ketebalannya, positionnya, zero positionnya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kalau untuk 3 dimensi, jangan sampai salah klik ini. Nah, posisi sekarang adalah relatif terhadap tinggi material. Jadi nanti dia Z-nya itu di atas 2 mili ya. Jadi pas 2 mili dari meja ke bahan itu titiknya pas di situ. Terus datum positionnya juga di kiri bawah. Oke. Sudah yakin job setup benar semua? Kita klik OK. Nah, kedua yaitu kita ke sebelah kanan di area toolpath. Di area toolpath ini ada namanya material setup. Nah, ini juga penting karena kita akan mendefine ulang 3D komponen ini ke dalam box material. Jadi thickness materialnya 20 karena saya akan memotong menggunakan kayu ketebalan 20 mm ya. Datumnya benar, zero positionnya juga benar, sudah ada namanya model position in material. Jadi nanti model ini ada di bawah 1 mili, di bawah titik 0 ya. Kalau kita lihat titik 0-nya di sini, titik 0-nya di sini, maka modelnya nanti ini akan berada 1 mili di bawahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar model nanti terpotong sempurna. Kalau model itu 0 terhadap titik 0, maka takutnya nanti bagian curve ini tidak curve benar-benar ya, ada sedikit flat area-nya. Jadi saya buat gap-nya itu 1 mili di bawah zero position-nya, datumnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat model thickness-nya ternyata cuma 15 mili ya. Jadi ternyata desain kita itu sangat cukup di material 20 mm ya. Oke. Rapidnya ini saya kasih 5 mili aja karena tidak ada klem di dalam sini, klemnya ada di luar. Rapid clearance-nya. Terus home position-nya seperti ini, Z gap above materialnya 20 ya. Jadi ketika mata berpindah itu
setelah melakukan pemotongan dia akan naik 20 cm bukan 20 cm, dia akan naik 2 cm ke atas dan balik ke home position. Sedangkan kalau untuk rapid Z-gap-nya ini ketika perpindahan antara vektor dia akan naik 5 mili. Jadi tidak perlu naik full ke 2 cm, dia akan tetap naik di 5 mili ya agar mempercepat proses. Oke, sudah yakin semua 20 kiri bawah material surface 1 mm above model, di atas model, rapid move-nya 5, rapid Z-gap-nya 5, plongnya 5, Z gap above-nya 20. Kita klik OK. Maaf, saya agak terlalu cepat ngomongnya. Nah, setelah itu kita ke vektor. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan beberapa toolpath operation ya. Nanti ada profil, nanti juga ada pocket, nanti juga ada 3D roving dan 3D finishing, serta nanti ada profil yang ada tabnya. Jadi ketika nanti ini sudah selesai semua, ketika kita mau cut out, hasil potongnya itu tidak terlepas dari clampingnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita melakukan proses yang pertama adalah proses profil ya. Saya pengen lakukan profile operation dulu. Saya akan memotong bagian luar ini sedikit untuk memberi celah chip evacuation ya. Penting untuk chip evacuation ya. Saya pilih profile, pastikan 0 startnya, terus cut depth-nya itu ya sudah 6 ini. Jadi nanti mata akan potong di sekitar material ini 6 mili ya dari titik nolnya. Untuk membuat clearance chip evacuation untuk melakukan profile operation di daerah yang ini ya. Langsung aja dulu deh biar mengerti. Oke, kita pilih toolnya. Kita pilih yang 8 mili sesuai yang tadi. Terus kita edit. Nah, ini sudah sesuai ya. Untuk kayu keras, pastikan RPM-nya 18.000. Kayu keras ya, kalau kayu empuk bisa 16.000. Karena korelasinya adalah kalau semakin besar mata, maka RPM-nya semakin kecil ya sebenarnya. Nah, saya gunakan RPM 18.000 dengan kecepatan feed rate-nya 3.000 ya. Baik, sebelum itu saya akan cek dulu di bagian tabel ya. Untuk mata 8 mm, kalau sesuai dengan tabel ini, industrial grade ini, dia berada di antara 1/4 inch dan 3,8 inch atau berada di antara 6 dan 9 ya. Jadi chip load-nya kalau menurut tabel ini tuh sekitar ya 0,10 sampai 0,12 lah. Tapi kita nggak akan pakai itu. Kenapa? Pertama, material ini sangat kecil, clampingnya itu tidak begitu rigid ya. Jadi kalau kita memaksakan menggunakan chip load sebesar ini 0,09 itu sekitar 0,2 mm, itu takutnya nanti media workpiece-nya akan bergoyang dan akan merusak ya. Jadi saya akan coba mengambil chip load semini mungkin tapi tetap besar chip load-nya. Chip load 0,08 ini hampir 0,1, jadi nanti hasil potongnya itu tetap terlihat ya, tidak halus. Fitnya 3000. Kenapa pakai 3000? Karena saya tidak bisa terlalu kencang. Balik lagi ke workpiece setup saya nanti itu tidak begitu rigid karena sangat minim tempat pegangan ya untuk mengholding workpiece-nya ke meja. Plong rate-nya saya kasih 650. Kira-kira settingan ini akan dipakai untuk mata 8 mm. Kita oke-kan. Nah, mesin vektornya tentunya di offset ya. Kita pilih dulu vektornya. Terus saya rasa seperti itu. Allowance offsetnya nggak ada masalah, tabnya nggak ada, dan kita akan melakukan do ramping ya. Ramping. Mekanismenya smooth, desainnya 3 mili.
Jadi korelasi distance ramping ini sebenarnya sama dengan pas depth awal yang ada di sini. Kalau misalkan pas depth-nya 3 mili, rampingnya bisa 3 mili. Kalau misalkan pas depth-nya 4 mili, bisa 4 mili. Kalau 6 mili mungkin bisa dibagi 2, 3 mili seperti itu. Kita okekan. Calculate. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Dia akan motong dulu sebagai kanal ya untuk evakuasi chip. Kita rename menjadi profil 1. Oke, sudah. Yang kedua adalah proses pocketing. Saya akan melakukan pocket di area ini ya. Karena dia ini di bawah Z ya. Kita lihat ini ada gap sekitar 4 mili paling gapnya. Oke, kita akan melakukan pocketing. Kita pilih pocket operation. Terus saya hapus dulu semua aja ini biar enak. Cut depth-nya 4 mili. Ini sudah di set 4 mili ya ternyata. Cut depth-nya 4 mili, toolnya kita pilih lagi. End mill ya, 8 mili. Kita select, kita edit, kita pastikan sama. Oh, settingannya juga masih sama seperti yang tadi. Step over-nya 40% ya untuk pocket. Nah, di dalam pocket inilah step over akan digunakan ya. Kalau yang tadi profiling itu, slotting itu, step over tidak berpengaruh karena dia pasti 100% diameter mata bitnya ya. Kita klik OK. Metodenya saya pakai climb. Pasnya itu dia akan ngikutin otomatis dari pas depth yang di sini. Jadi kalau 4 mili cut depth-nya dia akan dikalkulasi jadi 2 kali ya. Terus do ramping pasti. Rampingnya 3 mili. Terus pocket allowance-nya, nah ini pocket allowance-nya ini saya akan memotong, mata akan keluar sedikit dari media ya. Jadi nanti yang di sudut-sudut ini akan terpotong semua. Kita taruh 2 mili lah. Oke, sudah semua. Kita calculate. Oh no, vector selected. Maaf, saya belum pilih vektornya. Kita pilih ini dan ini ya. Ya, dia akan motong di pocketing di daerah ini. Kita pilih. Kira-kira seperti ini. Salah ya, ini min 2. Calculate. Nah, min 2 jadi seperti ini. Karena kalau tidak min 2 tadi, mata 8 mili saya nggak akan cukup di dalam sini ya. Oke, sudah bisa kebayang kan prosesnya? Kita rename menjadi pocket 1. Oh, sudah ada pocket 1. Lanjut, saya akan melakukan pocket yang kedua, yaitu di dalam sini di area kanal ini. Saya duplikat saja, klik kanan, duplikat. Kita rename dulu biar enak, pocket 2. Pocket 2. Kita pilih dulu ya vektornya. Kita pilih ini. Saya matikan dulu final cut-nya biar enak milihnya. Iya. Pilih ini dan ini yang paling luar ya. Seperti itu. Cut depth-nya adalah 12 ya. Jadi nanti ke dalam ini 12, sekitar segituan. Mau 13 juga nggak apa-apa, tapi 12 itu pas kok sampai bawah sini. Terus end mill-nya sama, otomatis ini juga parameternya masih sama. Modenya climb, pasnya dia akan 4 kali ya, otomatis terkalkulasi. Rampingnya pasti. Pocket allowance-nya kita kasih 0 ya, karena sesuai dengan desain kemarin mata kita bisa masuk, mata 8 mili kita bisa masuk ke sini ya. Oke, setelah itu do ramping oke, pocket allowance-nya hilangkan, baru kita calculate. Kira-kira seperti ini. Oh, masih ada gap di sini ya. Kalau gitu kita kasih
pocket allowance-nya min 0,5 mungkin, biar bisa masuk. Ternyata mata saya masih belum bisa masuk di dalam situ. Calculate. Nah, bisa ya, masuk ya. Ya efeknya ini akan trigis 0,5 ya efeknya. Tapi tidak masalah karena kita bukan mau bikin desain yang presisi banget. Ini hanya sebagai contoh saja. Atau kalau mau kelihatan mungkin 0,25. Calculate. Nah, masih bisa. Kita lihat jalan matanya masih ya sedikit-sedikit bersentuhan. Pocket 2 selesai. Setelah itu kita akan melakukan profil ya. Saya close dulu dari sini biar kelihatan. Profil untuk ini. Button play yang ini. Profil untuk menghaluskannya lagi. Saya akan menghaluskan kedalaman 0,1 sesuai ini ya. Karena tadi saya jamin pocket operation yang pertama tadi itu hasilnya mungkin agak kasar ya. Oke, kita melakukan profile operation. Maaf, saya close dulu, saya duplikat saja ini. Saya duplikat. Nah, saya tarik ke bawah. Saya rename. Penting diperhatikan bahwa order ini harus sesuai dengan apa yang kita mau ya, karena nanti pada saat kita simpan dalam G-code, dia akan ngikutin ini dari atas ke bawah. Profil 2, mana yang mau saya profil? Yang mau saya profil adalah di mata play buttonnya ini. Saya akan klik di sini. Kita pakai mata kedalamannya 12 mili sama dengan yang pocketing tadi ya. 12 mili, otomatis ini masih sama karena kita melakukan duplikat. Terus pasti outside ya, clamping. Allow offsetnya kita kasih 0,3 min ya. Jadi dia akan masuk ke dalam ke sini 0,03. Jadi min 0,03 ya. Untuk membuat button play-nya ini semakin halus. Terus tab tidak pakai, ini masih sama semua. Pastikan tadi kedalaman 12. Oke. Calculate. Nah, sebelum saya lanjut ke proses 3 dimensi, kita preview dulu ini ya satu-satu. Kita preview. Kita turunin segini ya. Preview all toolpath. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi sudah tahu maksudnya ya. Nah, memang seperti terlalu banyak yang di cutting, tapi memang seperti ini. Kalau metode cutting yang baik dan benar menurut saya seperti itu. Lanjut, sekarang kita akan melakukan proses 3 dimensi. Yang pertama adalah 3 dimensi roofing. Nah, 3 dimensi roofing itu tujuannya adalah untuk membuka jalan. Mata kecil tadi yang tapered balnus itu untuk bisa masuk ya. Kalau langsung itu bisa patah matanya, bahaya. Nah, kita buat 3D roofing ya. Kita pilih, saya akan tetap pakai mata 8 mili yang tadi. Kita select ya. Terus edit coba. Oh ya, masih sama parameternya, tidak masalah. Machine allowance-nya. Machining allowance-nya ini adalah ketika kita roofing 3 dimensi, kita harus menyisakan beberapa mili untuk 3D finishing. Saya kasih 1 mili ya. Jadi masih ada 1 mili untuk 3D finishingnya. Rouging strateginya 3 dimensi raster, along X berarti dia akan dari kanan ke kiri ya, 90 derajat atau 0 derajat, tergantung relatifnya yang mana ya. Pokoknya dari kanan ke kiri kalau along X ya. Ini ada banyak along Y berarti dari atas ke bawah gitu, sesuai dengan jantri CNC kita masing-masing. Oke. Kita klik calculate. Oh, mohon maaf. Kita belum pilih vektornya ya. Nah, untuk vektor 3D roughing ini saya ada helpernya. Ya, saya akan pilih ini. Saya akan potong di luar sini ya. Jadi saya akan tidak akan memotong keseluruhan karena kelamaan nanti kalau keseluruhan ya.
Saya potong di luar aja, hanya untuk membuka mata tapered itu bisa masuk nanti. Langsung saja dulu saya preview, klik boundary, select vector, saya pilih selected vector ini ya. Boundary offsetnya kita kasih 1 mili, calculate. Nah, bisa dilihat, saya akan play ya, saya pelankan dulu biar bisa kelihatan. Kita play. Nah, dia hanya melakukan seperti itu. Jadi dia hanya membuka jalan mata, nanti mata tapered akan masuk dari sisi sini ya. Kalau tidak dibuka gini, karena ini kayu keras, takutnya saya patah mata ya, karena matanya sangat kecil, bawahnya 0,5 radiusnya. Saya rename menjadi roving 1. Nah, lanjut, sekarang kita akan melakukan 3D finishing ya. Yang ini 3D finishing toolpadnya kita pilih, kita pakai balnus. Tapered balnus itu 0, tip 1 ini kalau nggak salah, atau ini. Nah ini tip radiusnya 0,5 kita pilih. Nah, kita edit. Diameter sangnya 8, set angle ini seingat saya itu 4,8 ya. Untuk bagaimana cara mengukur side angle-nya atau derajat sampingnya, bisa lihat di sebelah kanan atas saya ini ke video saya sebelumnya yang telah membahas itu secara detail. Oke, kita lanjut. Tip radiusnya segitu, number floatnya segini, step uppernya 13% itu terlalu kecil, kita kasih 14 ya, walaupun nggak ada bedanya tapi nggak masalah lah. Nah, spindle speednya, nah karena kita menggunakan mata kecil di kayu yang keras, kita harus menggunakan speed tinggi ya. Saya biasanya kalau untuk mata ini itu 22.050 rpm ya. Kecepatannya 22.500 ya, salah ngomong saya tadi. Kecepatannya, bitrate-nya saya biasanya pakai di atas 4000 ya, 4500, kita taruhlah segini aja lah. Nah, didapat chiplotnya 0,1. Saya butuh chiplot besar untuk 3D roving ini, 0,1 ya. Karena satu mata saya kecil, 0,05 ya, R ya. Terus ini bahan keras. Jadi chiplotnya kalau bisa agak besar, tapi tidak boleh melebihi dari diameter radius mata ya. Nah, satu lagi info untuk bahan yang saya akan potong ini, materialnya seingat saya itu kayu sonokeling. Dia tuh selain keras juga kering ya. Jadi kalau chiplotnya itu terlalu kecil di bawah 0,1, takutnya itu terbakar. Iya betul, terbakar. Dia akan berasap dan akan merusak mata bisa patah. Ada burning effect di mata ya, hitam-hitam gitu. Kalau dipakai lama bisa patah, itu bahaya. Jadi untuk kayu ini saya sudah coba-coba sebelumnya membuat beberapa ukiran. Chiplot untuk tapered balnus khususnya yang 0,5 tips radiusnya ini adalah 0,1 mm. Bitrate-nya disesuaikan saja sebenarnya. Kalau misalkan saya mau nambah lagi ya berarti misalkan saya mau nambah 5000 gitu. Ya spindle-nya naikin jadi 23.000. Seperti itu ya. Saya pakai yang ini saja karena ini medianya kecil aja kok. 4500 mm per menit. Saya rasa sudah sangat cukup. Plung rate-nya saya pasti selalu 450 karena ini mata kecil ya. Jadi nanti ketika dia turun matanya itu pelan-pelan baru dia kencang. Kalau langsung cepat, strat, selesai, mata kita patah. Kira-kira seperti itu. Terus raster angle-nya kita kasih 0, boundary offset-nya 0, jadi dia tidak lewat-lewat dari vector selected. Nah, kita pilih vector selected yang ini. Ya, yang paling luar ya. Tadi ingat ya, tadi sudah pernah dipotong ke dalam dikit, jadi ada min 0,3. Kita calculation. Tunggu kalkulasinya. Nah, ini biasanya lama ya kalkulasinya kalau misalkan medianya besar ya. Tapi karena ini medianya kecil, jadi kalkulasinya cepat. Untuk kebutuhan tutorial juga, dan bahannya juga yang ada
yang itu. Oke, sekarang kita cek ya, preview visible toolpath. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa tidak semuanya di 3D finish aja? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah, saya mau kanan kirinya semua ini strong ya, lurus ya, 90 derajat. Dan waktu mungkin yang digunakan nanti akan lebih lama. Jadi saya lebih memilih untuk saya men-3D-kan bagian yang memang susah untuk dipotong. Bagian ini yang hanya bisa dilakukan oleh 3D finishing ya. Sementara lainnya yang bisa dipotong menggunakan 2 dimensi cut, saya gunakan 2 dimensi cut, yaitu profil dan pocket tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Lanjut, yang terakhir yaitu proses profiling cutout ya. Nah, ini yang ada tagnya. Saya akan duplikat lagi profile yang ini. Saya duplikat lagi teman-teman, taruh di paling bawah. Saya rename profile 3 cutout. Oke. Nah, di sini setelah semuanya jadi tadi itu, saya akan memotong desain kita dari workpiece-nya ya. Variabelnya semua sama kecuali cut depth-nya ya. Cut depth-nya itu karena diameter tebal benda itu 20 mm, jadi saya kasih 20,5 ya. Terus tool-nya ini sama, nggak ada perubahan. Tentunya outside, allow-nya saya kasih mungkin 0,1 ya, biar lebih halus lagi ya dari hasil potong yang tadi awal. Terus tab. Nah, sekarang kita akan melakukan proses tapping di sini ya, tabnya. Nah, lengthnya 12 atau 10 nggak masalah, tapi 12 saja ya. 12 mm, thickness-nya biasa 3 atau 4, tapi kayaknya cocok 3 saja. Dan ini ada modelnya, ada length, ada thickness, panjang dan ketebalan, serta model 3 dimensi tabnya. Nah, karena saya nanti mau milih di mana letak tab itu, saya mau pilih sendiri ya. Jadi saya harus klik di sini 3D tabnya. Nanti bentuknya segitiga gini ya. Satu lagi keunggulan untuk segitiga gini, nanti gampang sekali untuk dibuka mungkin hanya menggunakan obeng. Kita bisa membukanya tanpa harus menggunakan tools kayak gergaji dan segala macam ya. Saya edit. Number of tabnya kita bikin 4. Ya, terus saya akan melakukan add tab. Tapi vektornya salah teman-teman, vektornya kita pilih dulu ya. Nah, kita pilih yang luar, kita edit, kita add tab seperti ini. Tapi karena workpiece saya itu nanti tabnya itu di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Ini saya hapus saja, klik kanan, delete. Oh maaf, salah, add select vektor, maaf. Kita ulang lagi. Yang tadi saya delete vektornya malah. Add tab. Ini tabnya ini kalau di hover gini ya, dia sudah ada tanda silang, berarti itu kita delete. Kita klik sini, kita klik sini, dan kita klik sini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baru kita sudah ya, kita close, otomatis dia. Nah, pasti melakukan ramping, desainnya sudah sama. Cek lagi cut depth-nya 20,5, betul. Dia 7 pas ya, karena per 3 mili ya. Per 3 mili plus finishing 1 ya. Tabnya sudah kita calculate. Warning ya, karena kita memotong lebih dalam daripada medianya, kita oke saja. Nah, sekarang kita preview visible toolpath. Tidak kelihatan ya di sini karena dia outside boundary ini ya, jadi nggak kelihatan. Tapi nanti pas pemotongan akan terlihat. Kira-kira itu. Saya ulang lagi, saya reset semua previewnya. Saya akan preview all. Ya, kira-kira seperti itu. Pastikan semua di preview ini berjalan sesuai dengan rencana, jangan sampai salah pada saat proses pemotongan. Itu paling penting ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan proses scamming ya. Kira-kira seperti itu proses scamming yang kita lakukan untuk gambar 3 dimensinya.
Ya mungkin memang agak sedikit banyak ya toolpadnya, tapi tidak apa-apa, ini sebagai bahan pelajaran saja. Kira-kira seperti itu proses scamming untuk 3 dimensi toolpad. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya proses pemotongan. Salam DIY CNC Router.